Orang-orang sudah masuk ke dalam mall, ada yang naik ke lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Ternyata para provokator ini malah mengumpulkan kasur yang ada di lantai 1. Hai guys, selamat datang kembali di channel GSNC Official. Nah, hari ini kita akan ngebahas sebuah tragedi yang pernah terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Di mana kejadian ini adalah kejadian yang memilukan gitu. Karena dalam kejadian ini tidak hanya 1-2 orang yang menjadi korban, melainkan ratusan orang. Kejadian ini terjadi jauh sebelum aku lahir. Ya, palingan taunya cuma dari cerita ataupun dari beberapa web. Tapi aku bakalan coba jelasin ke kalian dari beberapa sumber yang udah aku rangkum. Cuma kalau misalnya ada yang terlewatkan atau ada informasi yang salah, tolong tambahkan di kolom komentar supaya kita jadi sama-sama tahu dan informasi yang aku sampaikan jadi lengkap gitu. Nah, mulai hari ini, channel GSNC Official akan dibagi menjadi 2 segmen, di mana setiap hari Rabu kita akan membahas tentang kasus, informasi, dan teori konspirasi. Sedangkan di hari Sabtu kita akan ngebahas cerita horor ataupun hal-hal yang berbau mistis. Semoga kedepannya kalian makin betah dengan konten-konten yang ada di channel GSNC Official. Oke, biar gak lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Ini dia sudut cerita. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman juga banyak yang belum tahu Mall Klender itu terletak di mana gitu. Jadi, Mall Klender itu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Yogya Mall Klender atau sekarang disebut sebagai City Plaza Klender, dulunya dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang sudah cukup lengkap gitu. Dimana di mall ini udah ada kayak bioskop, beberapa restoran, serta tempat bermain untuk anak-anak. Mall Klender menjadi salah satu sasaran amukan dan penjarahan massa yang terjadi pada masa penggulingan pemerintahan Orde Baru. Penjarahan ini terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 1998. Beberapa saksi mengatakan kalau kerusuhan ini terjadi diakibatkan oleh adanya provokator dari beberapa orang yang berbadan tegap. Mereka menyuruh warga untuk masuk ke dalam mall untuk melakukan penjarahan gitu. Ya, memang saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Perekonomian Indonesia saat itu benar-benar hancur. Maka dari itu masyarakat melakukan penjarahan di mana-mana ya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Jadi berhubung saat itu ada orang-orang yang memprovokator mereka untuk melakukan penjarahan di Mall Klender itu, ya mereka mau aja gitu. Yang mereka nggak tahu ternyata itu hanyalah jebakan dari orang-orang yang berbadan tegap tersebut. Saat itu pada tanggal 14 Mei tahun 1998, sekitar pukul 9 WIB, Mall Klender ini sempat dibuka gitu. Namun karena adanya instruksi untuk menutup mall, maka seluruh karyawan diperintahkan untuk turun keluar gedung. Kemudian pada pukul 10.40 WIB, semakin banyak massa yang berkumpul di area mall tersebut. Di antara kerumunan tersebut terlihat juga kumpulan anak-anak sekolah yang dipulangkan lebih awal. Sekitar pukul 12 WIB, sempat juga ada perkelahian antar pelajar di sekitar jalan I Gusti Ngurah Rai. Mereka saling melempari batu gitu. Nah, sekitar 30-an orang pelajar sempat masuk ke pemukiman warga, namun saat itu berhasil diusir karena warga takut dirugikan gitu. Entah bagaimana, tiba-tiba saja kerusuhan makin meluas. Toko-toko mulai banyak dibakar oleh massa dan korban-korban yang terjebak di dalam toko pun ikut hangus terbakar gitu. Penjarahan di mana-mana pun tak dapat untuk dielakkan. Para penjara ini pun mulai melempari pertokoan yang ada di pinggiran Mall Klender sambil mengacung-acungkan jari dan berteriak, "Jara Yogya, serbu, itu punya Cina." Karena saat itu, rasisme benar-benar tidak bisa dihindarkan gitu. Jadi orang-orang saat itu melakukan penjarahan di beberapa tempat milik orang Cina katanya. Nah, kerusuhan itu udah sempat dilerai oleh orang-orang gitu. Namun para warga ini tidak mendengarkan dan malah memaksa masuk ke mall itu. Padahal saat itu, para petugas sudah bersiap di sana untuk membuat sistem keamanan dengan membuat pagar betis agar orang-orang tidak bisa menerobos masuk ke mall itu. Namun karena banyaknya jumlah orang-orang yang menerobos masuk, akhirnya para petugas ini tidak bisa melakukan pertahanan. Saat orang-orang sudah masuk ke dalam mall, ada yang naik ke lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Ternyata para provokator ini malah mengumpulkan kasur yang ada di lantai 1. Kemudian mereka menuangkan bensin di atas kasur-kasur tersebut. Saat itu orang-orang yang ada di lantai 1 udah melarang agar tidak melakukan pembakaran pada kasur-kasur tersebut. Namun mereka tetap aja gitu menyalakan korek api dan membakar kasur-kasur tersebut. Setelah itu, orang-orang berbadan tegap ini menutup pintu mall dari luar. Orang-orang yang ada di lantai atas saat menyadari adanya kebakaran di lantai 1
Mereka berhamburan mencoba untuk menyelamatkan diri. Nah, warga yang masih ada di luar itu mencoba menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam mall dengan cara mengumpulkan kasur di mana nantinya orang-orang yang ada di dalam mall ini disuruh lompat ke kasur tersebut dari jendela mall gitu. Karena saking banyaknya orang-orang yang ada di dalam mall itu, warga yang melakukan penyelamatan ini pun kewalahan gitu. Asap dari lantai 1 makin menyebar sehingga orang-orang yang ada di dalam mall ini pun sudah ada yang batuk-batuk, sesak nafas, bahkan mungkin pingsan karena banyaknya kepulan asap yang memenuhi ruangan demi ruangan. Mereka yang masih bisa bertahan mencoba naik ke lantai paling atas karena mereka merasa itulah tempat yang paling terakhir dilalap oleh api. Namun tanpa mereka sadari, justru dengan cepat asap itu pun memenuhi ruangan tersebut. Naasnya, 400 lebih orang yang ada di dalam mall itu pun berakhir dengan cara terpanggang karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Ditambah lagi saat itu, mall ini dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan. Jadi mereka tidak tahu harus berjalan kemana dan harus berbuat apa gitu. Orang-orang yang sudah hangus terbakar ini rata-rata tidak dapat diidentifikasi karena keadaannya udah benar-benar gosong gitu. Nah, dikabarkan usai melakukan pembakaran di mall tersebut, orang-orang berbadan tegap itu meninggalkan lokasi ke arah Kampung Melayu. Jadi mungkin orang-orang yang berbadan tegap tersebut memang sengaja merencanakan kejadian ini gitu. Setelah tragedi itu, area pertokoan Klender ini kerap diliputi cerita-cerita mistis, mulai dari terciumnya aroma daging terbakar saat melewati kawasan tersebut, hingga penampakan sosok wajah yang terbakar dan penuh. Namun terlepas dari cerita-cerita tersebut yang sulit dibuktikan kebenarannya, area pertokoan Klender adalah tempat yang bersejarah. Area itulah yang menjadi saksi bisu tragedi 1998. Tentunya, peristiwa itu patut kita jadikan sebagai pelajaran agar kedepannya tidak terulang kembali gitu. Nah, jadi itulah tragedi kelam tahun 1998 yang sulit untuk kita lupakan dan selamanya akan membekas. Semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu lagi gitu. Dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi segitu dulu pembahasan kita hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar kedepannya channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian punya ide-ide ataupun hal yang harus aku bahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Dan aku Arnata, thank you.